Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Izin ini ya Bu, presentasi. Ini lembar uji validitas isi dan konstruksi instrumen tesnya. Ada apa namanya identitasnya, mata pelajaran matematika, terus kelas semesternya kelas 7 semester 1 dengan pokok bahasan, bangun datar, bentuk soalnya, uraian. Nah, ini estimasi waktunya kita buat 30 menit untuk 3 soal. Dan capaian pembelajaran atau CP-nya yang pertama menggunakan rumus untuk menghitung keliling dan luas. Itu diantaranya menentukan dan menghitung luas bangun datar yang kompleks yang terdiri dari beberapa bangun datar. Contohnya persegi dan lingkaran. Lalu menentukan luas bangun datar gabungan menggunakan konsep luas segitiga, serta menerapkan rumus tersebut untuk menyelesaikan permasalahan geometris. Terus yang kedua, capaiannya yaitu menyelesaikan masalah konseptual, dapat menghitung jumlah objek yang dapat ditempatkan dalam suatu area. Lalu petunjuk pengisiannya jika ada, yaitu memberikan tanda checklist pada kolom yang disediakan, lalu jika ada kekurangan atau ada yang perlu diperbaiki, dapat dicantumkan di kolom saran atau komentar yang ada di bawahnya. Ini terdiri dari indikator pencapaian pembelajaran, lalu soal, serta kesesuaian indikator capaian pembelajaran dengan soal. Oke, boleh di next. Ya, ini ada 3 soal, lalu di bawahnya ada komentar dan saran untuk perbaikan. Nah, lalu ada kesimpulannya nanti berdasarkan validasi yang dilakukan, maka implementasi ini apakah diterima dengan revisi atau ditolak. Lalu ada tempat validator untuk tanda tangan. Ya. Lalu izin menyampaikan kelompok kami terkendala di dosen Ibu sama kayak kelompok Aura tadi. Ada yang sibuk, lalu ada yang sudah dihubungi beberapa dosen gitu. Nah, sekarang masih berusaha untuk menghubungi dosen-dosen lainnya. Oke, dan dari kelompok 1, terima kasih. Oke, mungkin ke atas lagi ya. Itu tulisannya fontnya nggak sama ya di bagian soal. Nanti tolong dirapihkan ya. Itu bukan Times New Roman ya yang di bagian soal. Terus ukurannya juga beda dengan yang lainnya. Kalau yang indikator dengan lain-lainnya fontnya sudah bagus. Oh, iya, baik Ibu. Dosennya kemarin yang dihubungi siapa aja? Kita udah ke Bu Mimi, Bu As. Mm-mm. Lalu ini lagi nyoba ke Bu Tiara. Oh gitu. Oke. Sudah ada yang ngasih feedback. Lalu itu Bu Asri, sudah. Ini Ada revisi dari Bu Asri. Bu Asri bilangnya udah 3 kelompok, jadi Mm-mm. dia bersih Hmm. gitu. Sama Bu Mimi juga seperti itu. Oke. Ya, cukup. Terima kasih kelompok satu. Berikutnya kelompok dua. Apakah sudah hadir semua? Sudah, Ibu. Oke, silakan. Saya izin share screen ya, Bu. Mungkin kalau ini kan apa validasinya validasi ahli materi ya. Materi selain ke dosen Penmat juga bisa ke dosen matematika murni ya. Dosen mudanya kalau di matematika murni itu oh ya tadi yang Penmat kan tambahkan ada Bu Flavia juga ya. Nah, kalau di matematika murni itu ada Bu Devi, ada Bu Eka yang dosen baru ya, Bu Eka Rahmi, terus ada siapa lagi tuh? Pak Rido ya, Muhammad Rido Wujudi itu, terus ada Bu siapa yang baru itu ya? Karena pas masuk saya pas masih cuti gitu, jadi masih belum hafal. Bu Nilam ya atau Bu siapa gitu. Pokoknya yang barengan masuk dengan Bu Tiara itu ada banyak lumayan dosen mudanya dari dari Prodimat sama Penmat. Nanti coba dihubungi juga ya. Karena ini kan ahli materi jadi bisa mat murni dan juga Penmat. Jadi nggak harus Penmat ya. Oke, silahkan dilanjutkan untuk kelompok 2. Eh,
ini untuk pengantarnya Ibu, kayak ada capaian pembelajaran sama materi sama tujuan pembelajarannya, alokasi waktunya 45 menit. Nah, ini yang udah direvisi, kisi-kisi matematikanya ada level kognitifnya kayak dikasih tahu C6 berarti mencipta gitu. Terus ini yang instrumen tes juga udah dikasih diketahui ditanya dijawabnya ini masih soal. Nah, ini diketahui ditanya sama dijawabnya sama kesimpulannya. Jadi gitu. Selanjutnya ini juga udah diubah jadi kayak siswa dapat menghitung. Nah, selanjutnya ini yang lembar validasinya. Ini 45 menit waktunya, terus kompetensi dasarnya, terus petunjuk pengisiannya. Ini ada tabel lembar validasi. Maaf, ini belum ini. Ya, nah, habis itu udah Ibu. Gini aja. Mungkin diubah dulu sebentar. Ya, dari kelompok 2 itu ukurannya udah sama belum? Tulisan ini ya, apa namanya spasinya ya? Ada yang mepet, ada yang Oh iya, eh, tapi udah sama jarang-jarang. Times Roman ya. Mm-mm. Jadi tinggalin spasinya aja diubah ya. Iya Bu, kebetulan kita yang dari gurunya udah dari Mm-mm. SMP satu ini sarannya. Terus yang mana masih soal tingkat tinggi, terus ada catatan validatornya. Tidak, kayak belum ke share screen deh Oh, yang satu. oh ya maaf, sebentar. Maaf Ibu ini. Ini ada sarannya yang kayak nomor satu, dalam presentasinya dipermudah. Terus ini soal tingkat tinggi sama catatan validatornya. Terus kalau untuk dosen, kita udah chat beberapa dosen. Insya Allah udah diokein sama Bu Pipit. Terus kalau Bu Asri, ibunya jawab, ibu baca dulu, kemungkinan bakal divalidasi sama ibunya. Terus Bu Mimi sepertinya oke sama Patian. Hmm? Banyak banget berapa dosen emang? Sebenarnya kita waktu itu ibunya semuanya belum pada balas. Bales. Kita ngechat Oh. dua doang ibu. Ah. Belum dibales-balas karena Nah, takut nanti nanti mungkin dikonfirmasi lagi ya, jadi biar bisa ke kelompok lain gitu. Misalkan ya ibu. ada 2 dosen yang sudah oke gitu, terus dosen lainnya sisanya di WA saja. Mohon maaf Ibu, dosen ini sudah gini 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 gitu. Jadi biar nggak memvalidasi di satu kelompok ini semua gitu ya. Ya ibu. Oke, baik cukup. Terima kasih kelompok 2. Ya, Lanjut kelompok 3. Udah hadir semua belum? Sudah, Ibu. Oke, silahkan. Ini, Bu. Jadi materi kelompok kami itu kan lingkaran. Lalu kemarin yang tugas satunya yang terkait instrumen soalnya ada yang perlu ditambahkan yaitu bagian penskorannya. Kemarin kami kurang detail. Nah, ini sudah kami perbaiki. Lalu uji validitas isi. Ini ada mata pelajaran, kelas 1 semester, pokok bahasan, waktu, kompetensi dasar, kisi-kisi penulisan soal juga. Lalu ini jumlah soal mata pelajaran untuk soal penyusun, alokasi waktu, sama keterangan level kognitif. Dan ini eh, dalam bentuk tabelnya. Ini eh, detail dari soalnya sesuai dengan C1, C2, C3 tadi. Sebentar, Ibu. Ini. Lalu ada petunjuk pengisiannya untuk para dosen dan Bapak Ibu guru nanti. Lalu di bawahnya format lembar validasi isi. Ini ya tidak sama saran. Ini sudah disertakan dengan soal juga sama KD-nya. Hmm, ya, seperti itu. Dan ini catatan keseluruhan dari dosen atau sarannya juga. Sama ini tanggal, nama sama NIP dosennya. Kalau ada saran, Ibu.
Progresnya bagaimana? Ya, Alhamdulillah Ibu. Barusan sekali kami sudah, jadi sebelumnya kami sudah memiliki beberapa opsi, itu yang dosen muda. Dan barusan kami chat Bu Flavia, itu Alhamdulillah ibunya bersedia dan nanti kami insya Allah bakal langsung letakkan di mejanya Bu Flavia untuk minta divalidasi sama tanda tangannya langsung. Dan Pak Aris juga Alhamdulillah udah setuju. Jadi waktu itu kami eh, bertanya langsung ke Pak Aris waktu ada kelas offline. Ya, oke. Berarti nggak ada masalah ya. Tinggal nunggu hasil feedback. Kalau sama guru udah. Ya, sama guru belum Ibu. Yang guru ini kami juga masih memiliki opsi, jadi ada dua sekolahan. Dan untuk kontaknya masih cari-cari. Gitu, oke. Terima kasih Ibu. Kalau dari Ya, segi penulisan sudah benar Ibu. sudah. Sudah bagus penulisannya. Oke, Sudah. baik. Terima Terima kasih Ibu. kasih kelompok 3. Lanjut ya. Kelompok 4 berikutnya sudah hadir. Sudah Ibu. Oke, silakan. Uli boleh tolong share screen-in. Oke, Ibu dari kelompok 4, kemarin itu yang diubah ada ditambahin ini identitas mata pelajarannya, terus ke bawah lagi Uli. Terus di kisi-kisi pembelajaran kita juga sudah ngejelasin kalau C3 itu dia ngapain siswanya. Terus ke bawah lagi Uli. Nah, ini juga kita ada perubahan sedikit soal di nomor 2 Ibu, karena yang kemarin itu bentuknya masih matriks, sementara di kelas 9 itu ternyata belum belajar matriks. Nah, boleh di ini lagi, Uli. Nah, ini juga yang nomor untuk pedoman penskorannya, kan di awal itu kita ada semacam ininya ya Ibu, kayak koneksi matematis. Nah, itu kan saran dari Ibu lebih baik dihapus, karena kalau pakai kita harus cari capaian-capaian lagi. Diubah jadi pakai skor gitu Ibu. Bawa lagi Uli, lagi, 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 lagi. Nah, ini untuk lembar validasi ahlinya Ibu. Kurang lebih isinya ada identitas oh, si pemvalidasi, terus ada petunjuk pengisian dan juga ada tabel validasinya di bawah. Udah Ibu, untuk kelompok kami sendiri masih coba hubungin dosen-dosennya sih Ibu, soalnya kemarin dapat info dari beberapa kelompok dosen lain ada yang nggak bisa, jadi kita coba cari opsi lain dan sekarang lagi coba cari yang dosen statistika Ibu. Kalau untuk guru sendiri kita sudah ada nomornya dan kita sudah mulai hubungin gurunya juga Ibu, tapi belum ada feedbacknya. Ya, oke. Ini di materi kelas berapa kemarin? Kelas 9 Ibu. 9, oke. Kalau misalkan guru mungkin supaya lebih cepat gitu responnya, mungkin ada yang punya saudara atau keluarga yang guru juga bisa ya minta divalidasi. Karena kan kalian kemarin nggak bawa surat tugas kan ya. Jadi kalau misalkan ke pihak luar terus nggak ada surat tugas tuh biasanya memang agak-agak lama gitu. Kecuali kalau kita memang sudah kenal gitu ya. Biasanya kalau observasi atau wawancara kan saya selalu bilang ke kelas tuh bikin surat tugas ke Pak Dharma gitu, ke admin ya. Cuma kalau ini validasi sih sebenarnya ya kalau misalkan kita kenal gitu dengan gurunya tanpa surat tugas juga harusnya tidak masalah gitu kan, karena hanya mau validasi gitu. Jadi kita tidak datang ke sekolah. Jadi kan ini bisa dikirim by WA aja gitu kan ya. Oke, baik. Cukup ya. Terima kasih kelompok 4 ya. Lanjut, Ibu, terima kasih. kelompok 5 sudah hadir. Hadir Ibu. Oke, silahkan.
Oke, kami sudah membuat lembar validasinya dan juga sudah meminta persetujuan kepada dua dosen gitu. Yang pertama ada Patian. Di sini kalau dari hasil Patian itu mm, dia setuju semua untuk ketiga soal ini. Dan untuk sarannya, ini ada beberapa saran perbaikan, yaitu pada soal nomor 2, tinggi pintu ditambahkan tinggi pintu lift. Terus yang pada soal 3, MDPL dikasih keterangan, maksud MDPL itu apa gitu. Itu untuk saran dari Patian. Lalu untuk dosen yang kedua, kami sudah menghubungi Pak Aris. Boleh di next. Nah, untuk Pak Aris ini, kan kalau tadi Patian valid semua tiga-tiganya gitu, hanya ada saran perbaikan. Nah, kalau untuk Patian di nomor 1 itu tidak valid karena menurut dia konteksnya nggak masuk akal. Terus dia bilang coba hitung berapa berat motor gitu, ubah bentuk aljabarnya supaya lebih rasional. Nah, terus yang valid hanya nomor 2 gitu. Yang nomor 3 juga ada tidak valid karena dia bilang sesuaikan dengan indikator. Nah, ini persamaan linearnya 1 atau 2. Harusnya di soal ini itu 2 variabel gitu. Terus untuk saran secara generalnya boleh lihat. Oh, saran yang generalnya udah gitu aja lihat kolom saran gitu. Nah, terus berarti untuk saat ini kami masih tahap revisi. Oke. Nah, kemungkinan untuk soal nomor 1 itu juga kami ngerasa soalnya emang terlalu sulit gitu ya. Dan itu juga karena kami ngide waktu itu, terlalu ngide sih. Jadi kayaknya terlalu sulit juga, takutnya pas diuji coba ke anak SMP juga mereka takut nggak bisa jawab gitu ya. Nah, akhirnya kemungkinan akan dirubah soalnya gitu, dimana soalnya itu yang tadinya menghitung berat truk gitu ya, tanpa ada connect. Nah, ini jadi menghitung tanggal lahir gitu ya. Masih kontekstual juga, hanya saja mungkin lebih sederhana. Jadi ini sedang nanti nomor 3 juga sepertinya sudah direvisi. Seperti itu saja, Ibu. Dan untuk gurunya masih belum kami hubungi gitu, karena itu pihak luar. Jadi mungkin butuh surat tugasnya juga. Seperti itu, Ibu. Ya, oke, baik. Mungkin koreksi ya, bahasa presentasi. Tadi kalau misalkan menyebut yang lebih tua, jangan dia, tapi beliau ya. Oh iya, maaf Ibu, nggak sadar. Jadi nanti kalau misalkan presentasi dengan pihak luar kan agak nggak enak juga gitu. Oke, berarti gurunya mungkin nggak ada yang punya keluarga guru atau saudara atau kenalan gitu ya. Ada sih Ibu, cuman jauh di Serang, nanti takut ambil datanya juga jauh. Cukup dikirim aja kan by WA untuk ininya, Oh, apa untuk namanya? lembar validasinya Ibu. Iya, jadi Oh, sebenarnya lembar validasi itu tidak harus guru di sekolah yang bersangkutan juga sih sebenarnya, karena kan berlaku umum gitu ya. Kayak misalkan dosen nggak mengajar siswanya itu gitu. Cuman memang lebih enak kalau validasinya ke guru yang menangani si siswanya tersebut. Tapi kalau misalkan nggak dapat ya nggak apa-apa, guru yang lain gitu. Ini waktu itu saya bilangnya kan langsung diuji cobakan ke siswanya gitu ya. Apa bagaimana Dahlia waktu itu? Iya, Ibu. Setelah divalidasi sama dosen. Nah, ini kan kebetulan barengan dengan ujian akhir semester ya UAS ya. Mungkin uji cobanya biasanya em, online ya. Tapi kalau misalkan ke sekolah gitu kan siswanya masih ada pembelajaran nggak ke sekolah kalau di minggu ini atau minggu depan? Kayaknya udah nggak ada pembelajaran ya, lagi pada ulangan gitu maksudnya. Atau kelas meeting kan biasanya ya. Oh iya, Ibu. Tapi kalau Mm-mm. misalnya mengambil jam di luar pelajaran bagaimana, Ibu? Misalnya setelah mereka selesai ulangan. Ya bebas sih kalau itu jadi kalau nama uji coba bisa kapanpun gitu. Hmm. Ya kalau idealnya sih offline, tapi kalau misalkan memang siswanya ya biasalah kita agak susah gitu ya nyari subjeknya, ya mau nggak mau ya online gitu. Nanti jawaban siswanya bisa mereka fotokan. Tapi ya gitu nanti biasanya ada ada biasnya gitu. Kita kan nggak tahu mereka mengerjakannya beneran menghitung atau melihat jawaban ke internet atau bagaimana kan kita tidak bisa mengontrol gitu ya. Gitu.
Ya nanti pokoknya dicoba dulu aja, ditanyakan ke sekolahnya. Kalau misalkan langsung ke sekolah gitu berarti minta surat tugas ya. Baik, Ibu. Minta Ibu, surat mungkin kunjungan. sekalian izin bertanya, Ibu. Mm-mm. Jadi waktu itu pas kelas luring, setelah sudah selesai dengan Ibu, ada teman kami yang bertanya, Mm-mm. eh, ada jumlah minimal siswa yang akan diujikan soal tersebut tidak, Ibu? Karena teman kami ada beberapa yang mengajar di bimbel atau harus sekolah seperti itu. Enggak sih, nggak harus di sekolahan. Jadi sebenarnya kita kan ingin menganalisis sampel ya. Kalau untuk kalian penelitian, misalkan skripsi, ya biasanya itu tiga, tiga, tiga. Kalau butuh kelompok atas, kelompok tengah, dan kelompok bawah, berarti 9 gitu. Jadi tergantung dari indikatornya. Tapi diambilnya tetap semua dalam satu kelas. Kalau untuk skripsi gitu ya. Kalau ini kan karena baru tugas mata kuliah, jadi nggak usah banyak-banyak gitu. Kita sepakati aja 5 siswa aja ya untuk apa namanya dianalisis. Nah, dari kelima siswa itu kalau bisa, kalau memang itu murid kalian, murid bimbel atau mungkin kalian bisa berkonsultasi dengan gurunya, kan gurunya pasti tahu tuh mana siswa yang kelompok atas, kelompok bawah, dan kelompok menengah gitu ya. Jadi kalau bisa dari 5 siswa itu tuh mix gitu, jangan yang tinggi semua, rendah semua, atau menengah semua, tapi di mix antara ketiga itu gitu. Ya lebih bagus lagi kalau misalkan memang itu murid kalian di bimbel atau apa kan kalian paham tuh kemampuannya siswanya itu seperti apa gitu. Ya, Oh ya, baik Ibu. Terima kasih, Ibu. Jadi tidak ada itu ya, Ibu, ketentuan harus di sekolah atau bukan. iya, Dan yang penting minimalnya 5 bisa 5. jumlahnya. Mm-mm. Baik, Ibu. Yang penting tingkatannya itu berbeda ya, Bu. Iya, betul. Terima kasih, Ibu. Ya, nanti kalau skripsi baru ya, realnya ketika kalian skripsi ya harus satu kelas, bahkan bisa 2 kelas juga gitu kalau data yang dipakai harus banyak, yang dibutuhkan banyak. Oke, baik. Cukup ya. Lanjut kelompok berikutnya, silakan. Sudah hadir belum? Sudah, Ibu. Baik, Ibu izin memulai untuk kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Leni dan teman-teman. Mungkin sama seperti yang kelompok lain, dari kelompok 6 akan menampilkan lembar validitasnya. Tapi mungkin sebelumnya boleh di-scroll dulu, Rangga. Nah, untuk eh selanjutnya, nah di rubrik penilaian itu kami ada revisi Bu mengenai skornya. Jadi kita untuk soal nomor 1 dan 2 itu dibagi ke beberapa tahapan. Jadi di sini ada diketahui itu kan ada 0 sama 5 ya. Jadi kalau misalnya dia menuliskan diketahui dia dapat poin 5. Terus untuk step yang pertama kebetulan soalnya itu terbagi ke 3 opsi, ada A, B, C-nya. Nah, untuk yang A-nya itu kita juga bagi ke beberapa poin. Kalau misalnya ada beberapa case, kalau misalnya dia nggak mengerjakan, terus kalau misalnya dia mengerjakan tapi dapat hasil yang salah itu poinnya berapa. Terus kalau ngerjain soal dan memperoleh hasil yang benar itu berapa. Jadi dibagi ke beberapa poin penskoran supaya lebih lebih rinci gitu per poinnya. Oke, boleh di scroll lagi, Rangga. Itu untuk soal yang nomor 1 dan soal yang nomor 2 juga seperti itu dengan poin maksimalnya 35. Dan soal yang terakhir itu nomor 3 em, karena lumayan mudah untuk pengerjaannya jadi kita kasih poinnya itu 30 poin maksimalnya. Oke, selanjutnya untuk lembar validasinya boleh dijelaskan oleh Rangga. Ya, untuk lembar validasinya kurang lebih sama juga kayak kelompok lain gitu ya. Kurang lebih ada identitas, tujuan, petunjuk pengisiannya, dan juga ada tabelnya gitu ya. Di sini, terus, nah ini di E-nya ada catatan untuk validatornya. Nah, untuk sekarang, kelompok kami itu sudah ngechat beberapa dosen juga, tapi beberapa kali juga ditolak karena
katanya udah banyak kelompok yang ke dosen tersebut kayak gitu Ibu. Izin berkabar juga Bu, kita juga Hmm. lagi coba hubungi lagi beberapa dosen, cuman belum dibalas. Mungkin nanti Iya. jika sudah dibalas dan dapat kepastiannya, bisa kita ambil langkah selanjutnya. Ya, dan kalau untuk gurunya, kami sendiri masih mencari untuk gurunya yang bisa memvalidasi Ibu. Kan dari Ibu ada sarannya Bu? Oke, ya paling untuk ke dosen temui yang tadi ya, yang tambahan boleh di dosen selain Penmat, misalkan di Matmur tadi juga ada yang coba ke statistik gitu ya. Nanti coba dihubungi. Nah, untuk guru ya seperti tadi, kalau ingin cepat ya berarti mungkin bisa dicari guru dari kalau keluarga gitu, mungkin kalian punya keluarga, saudara atau tetangga gitu boleh. Itu aja sih. Kalau dari lembar validasinya ini sudah bagus, tapi mungkin ini ya untuk kolom ya tidaknya bisa diperkecil lagi. Jadi kolom sarannya itu nanti bisa lebih luas lagi. Oh, oke baik Ibu. Ya, selebihnya sudah cukup, sudah bagus. Oke, terima kasih Ibu. Ya, baik. Terima kasih juga. Lanjut kelompok 7 ya. Silakan. Oke, izin share screen ya, Ibu. Nah, ini untuk kelompok 7. Kemarin kita lanjut bikin untuk penilaian autentik. Materinya trigonometri untuk kelas 10. Nah, ini untuk kurikulum mata pelajaran dan lain-lainnya. Terus sini ada bagian kisi-kisi penulisan soal. Lanjut buat ini soalnya udah kita buat ada 4 soal totalnya ini untuk pedoman penskoran soal. Jadi sama seperti kelompok sebelumnya, kita bagi-bagi juga untuk setiap peserta didik ya. Kalau misalkan jawab ada bagian-bagiannya juga dan ada poin-poinnya juga. Dan itu untuk nomor 1 ini kan ada A, B, C. Jadi kita bagi persoalannya itu 5 poin. Jadi totalnya 15 untuk skornya nomor 1, nomor 2 30, nomor 3 20, dan juga nomor 4 35. Nah, totalnya itu 100 dan cara metode penskorannya itu kita menjumlahkan seluruh skor yang peserta didik dapat kayak misal yang di bagian ininya 1, 2, 5, 7 dan lain-lain gitu. Terus lanjut ini untuk lembar validasi uji instrumen tesnya. Ini untuk kompetensi dasar, petunjuk pengisian. Terus ini ada tabel lembar validasi isi. Dan ini ada catatan validator. Dan terakhir tempat untuk tanda tangan validatornya, Bu. Gitu. Apakah ada masukan, Ibu? Kalau dari lembar validasinya sudah cukup, terus untuk progresnya bagaimana? Untuk saat ini udah ngechat Pak Tian, Bu Asri, sama Bu Ola, Bu. Cuman dari beliau belum ada feedbacknya, Bu. Jadi kita masih nunggu gitu. Oke, kalau guru, Kalau guru udah mau di chat juga sih Bu, udah nyari-nyari kontaknya juga tapi belum dibalas. ya, oke, cukup ya. Baik, terima kasih. Makasih Bu. Ya, lanjut kelompok 8, silahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 izin mempresentasikan progres dari laporan pengembangan instrumen tes. Nah, di sini untuk instrumen tesnya kita ada beberapa revisi dari yang minggu lalu. Ini kita tambahkan di eh, pengantar dari instrumen tesnya. Ini ada kayak mata pelajaran, capaian pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi dan lainnya. Oke, di sini di kisi-kisi penulisan soalnya eh, di, ditambahkan di penjelasan di level kognitifnya kayak C1 itu apa, C2 apa sampai seterusnya. Ya, untuk instrumen tesnya kemarin ini kita menambahkan di
bagian yang siswa tidak menjawab apapun itu pakai skor 0, terus juga diketahui ditanya jawaban sama di kesimpulannya. Oke, untuk lembar validasi uji instrumen tesnya kita ada yang pertama identitas. Di sini isinya ada mata pelajaran, fase, kelas semester, pokok bahasan, bentuk soal, alokasi waktu, dan juga capaian pembelajaran. Lalu di pengantarnya seperti ini. Selanjutnya di petunjuk pengisian soal, pengisian lembar validasinya, sama di penilaian di tabel lembar validasinya. Nah, di sini lembar validasinya sudah sempat divalidasi sama guru SMP. Di sini eh, coba ke atas lagi, Zara. Nah, di sini kesesuaian indikator KD dengan soalnya, alhamdulillah aman semua ya dan tidak ada saran juga dari guru terkait. Kami ngambil meminta tolong untuk guru di SMP 211 Jakarta. Oke, ke next coba. Oke, selanjutnya kami juga menambahkan tugas yang penilaian autentik kinerja. Karena sebelumnya kelompok kami kan presentasi, jadi belum mengerjakan. Nah, di sini penilaian kinerjanya. Oke, di sini ada format penilaian produk, ada identitasnya seperti indikator, capaian pembelajaran, dan yang lainnya. Oke, di sini ada aspek yang diamati dan juga skor dan juga jumlah skornya. Jadi di sini kita meminta siswa untuk mendata kelompok gitu. Jadi nanti dari hasil sensus yang sudah dibuat oleh siswa, siswa membuat seperti kayak statistiknya kayak min, rata-rata min, terus median, modusnya. Oke, terus juga di sini ada rubrik penilaiannya dari yang hasil sensus dan sajian data menarik dan cukup rapi, terus juga sampai ke penyampaian presentasi kelompok. Oke, mungkin sekian Ibu untuk validasi dosen. Itu kita udah beberapa ngechat dosen juga dari Bu Mimi, Bu Asri, Patian, Pak Aris, Patri, Bu Kori, Bu Flav, Bu Elis, Bu Pipit. Tapi yang udah dijawab itu Bu Mimi. Bu Mimi belum bisa karena udah megang beberapa kelompok. Terus kalau Bu Asri masih dibaca, kata beliau. Terus untuk yang lainnya belum ada jawaban Ibu. Mungkin sekian dari kelompok kami, Bu. Terima kasih. Oke. Untuk lembar validasinya sudah cukup ya, sudah oke. Berarti tinggal menunggu validasi dari dosen dan guru ya. Rata-rata hampir semua kelompok kendalanya sama ya. Memang kalau di akhir tahun seperti ini kita banyak sekali pekerjaan gitu ya, bikin laporan-laporan dan segala macam. Mudah-mudahan masih bisa sempat gitu untuk memvalidasi ya. Kita tunggu aja di pekan ini ya. Nanti kalau misalkan memang masih ada kelompok yang belum dapat, coba nanti kita pikirkan solusinya bagaimana gitu ya. Oke, baik, terima kasih. Lanjut kelompok terakhir, berarti Terima kasih, silakan. Bu. Oke, Ibu. Sebentar. Cek suara saya terdengar nggak ya? Terdengar, terdengar. Oke. Jadi ini lembar validasi kelompok 9. Lebih kurang sama kayak punya teman-teman. Kita buat kelas 9. Materinya tuh materi bangun ruang. Nah, kemarin tuh komentar dari Bu Leni di tugas pertama soal kita kegampangan sama buat yang apa namanya indikator nilainya tuh belum jelas. Nah, di sini tuh kita udah ngubah kisi-kisinya. Jadi soalnya level kognitifnya dinaikin sama dibuat agak perlu menganalisa lagi anak-anaknya gitu. Nah, buat buat eh, mengidentifikasi step-step atau cara nilainya tuh udah kita indikasiin pakai huruf di sini. Jadi udah jelas kayak misalnya contohnya siswa mampu mengetahui gambar bangun datar PRW itu segitiga
yang dimaksud dan besar sisinya. Jadi udah tahu nih besar sisi si PRW berapa dan itu nanti diindikasiin sama yang A ini. Berarti kalau dia cuma bisa ngidentifikasi ini, dia cuma dapat 1 poin gitu. Dan kita tuh lebih nekenin nilai buat yang soal yang menengahnya, bukan soal yang susahnya. Karena khawatirnya anak-anaknya belum terlalu mampu menganalisa dan mengaplikasikan materi yang mereka dapat gitu. Jadi ini soal kerucut dasar, kerucut terpotong, ini nilainya paling gede 10 poin. Yang lainnya 6 sama 4 poin. Nah, buat lembar validasinya sendiri lebih kurang sama kayak punya teman-teman sih, sama kayak kelompok lain. Dan ini lembar indikatornya sama di bawahnya ada kotak sarannya. Untuk dosennya sendiri kita baru coba ngechat Bu Meila Sari dan belum ada lagi yang kami coba chat Ibu karena kami benar-benar baru selesai semalam sih Bu. Kalau gurunya tadi sudah ada. Kalau guru rencana kelompok kami baru ngechat guru di SMP saya, kalau nggak SMP-nya Haikal sih Bu. Oke, berarti tinggal karena baru jadi ya, jadi belum dapat balasan dari dosen gitu tadi gitu ya. Ya betul Ibu. Ya, oke. Mungkin ditunggu sampai akhir pekan ini ya. Ini tadi kelompok 9 ya. Oke. Betul Ibu, kelompok 9. Terima Ya, kasih Ibu. oke. Oke, baik. Sudah semua kelompok ya. Berarti kesimpulannya kita tinggal menunggu jawaban dari dosen-dosen yang sudah di WA gitu ya. Apakah berkenan atau eh, tidak berkenan gitu. Mungkin karena banyak tugas dan sebagainya. Jadi kita tunggu mungkin sampai di hari Sabtu ini gitu ya. Nah, untuk validasi karena memang ternyata mendekati ulangan semester dan kita nggak mungkin sekali mengambil satu kelas. Walaupun kita ambil sampel 5 siswa juga kalau misalkan tidak memungkinkan siswa di kelas, jadi boleh siswa kalian di bimbel atau apa gitu ya. Jadi mungkin tuh agak lebih memudahkan tugas kalian gitu karena mengingatkan ini sudah mau UAS di sekolahan. Jadi bisa lebih fleksibel lagi gitu kalau kita berikannya diberikan kepada siswa kita sendiri gitu ya. Oke, baik. Mungkin kita cukupkan ya perkuliahan hari ini agak cepat karena memang hanya membahas progres untuk proyek ini. Dan saya juga harus ke kampus lagi karena mau ada rapat ini nanti jam 12:30 dengan Prodi. Jadi mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum ditutup perkuliahannya. Ibu mungkin izin bertanya satu. Ya, silahkan. Baik, Ibu. Itu yang terkait mungkin deadline Ibu. Apakah ada deadline khususnya untuk yang validasi dosen dan ke sekolah? Oh, Nah, bukan. mungkin Ya. kalau untuk deadline, jadi Jumat ini nanti tolong Dahlia direkap kelompok mana saja yang masih belum mendapat dosen gitu. Nanti kita lihat banyak atau tidak gitu. Jadi pokoknya Jumat ini maksimal sekali kalian sudah dapat dosen yang sudah meng-ACC. Jadi udah ada kepastian dosennya mau validasi atau tidak gitu ya. Nanti bisa kita pikirkan solusinya. Nah, kalau untuk apa namanya hasil validasi dari dosen ya, kita buatkan deadline-nya mungkin di hari Rabu depan, terus nanti tinggal disebarkan ke siswa. Kalau siswa kan mengisi cepat ya, sekali sejam gitu, waktunya juga sudah langsung terisi. Yang agak alot justru memvalidasi ke dosennya. Nanti setelah diisi siswa, baru tinggal kalian kerja untuk menganalisis gitu. Jadi Jumat depan waktunya kita untuk menganalisis. Jumat depan kita luring ya? Jumat depan. Kami jadwalnya setiap hari Selasa, Ibu. Selasa ya? Oh ya, yang Jumat itu, oh ya mata kuliah apa tuh Iya. kemarin ya dengan kelas ini juga. PMS. Berarti ya Selasa depannya lagi ya kita kalau Selasa besok kan masih melanjutkan ini ya. Nanti Selasa depannya lagi baru apa presentasi hasil analisis kesalahan atau analisis jawaban dari siswa-siswanya. Gitu. Jadi di pekan ini pokoknya yang paling terdekat deadline-nya adalah hari Jumat. Sudah ada kepastian dari validator, baik itu dosen maupun guru. Lalu di pekan depan itu sudah ada hasil semua validator. Itu maksimal di hari Rabu ya.
hasil semua validatornya gitu. Hasil semua validator. Itu di hari Rabu depan. Jadi nanti PJ tolong di list kendala-kendalanya, misalkan belum dapat apa nih dosen atau guru sebagai validatornya, gitu ya. Ya, baik, Ibu. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Mungkin dari saya cukup, Ibu. Mungkin dari teman-teman lain ada yang ingin bertanya. Sepertinya cukup, Dahlia. Ya, makasih Pak Mbak. Mungkin nanti kalau di grup kami ada yang ingin ditanyakan, saya izin tampung dulu Ibu. Lalu kalau sudah terkumpul semua, saya izin tanyakan ke Ibu. Oke, baik. Makasih ya. Oke, baik semuanya. Perkuliahan hari ini kita cukupkan. Terima kasih yang sudah join. Silahkan dilanjutkan untuk tugas proyeknya. Semoga eh, dapat feedback dari semua dosen ya. Mudah-mudahan bersedia untuk memvalidasi. Oke, terima kasih semuanya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ibu.